Selamat pagi adik-adik. Halo, kakak habis olahraga nih. Nah, hari ini walaupun kakak sudah olahraga, kakak masih ingat kalau hari ini adalah hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu kita mau apa? Iya betul, kita mau ibadah. Nah, kalau begitu sebelum ibadah kakak mau nanya nih, adik-adik selama seminggu kemarin ngapain aja sih? Wah, pasti di rumah sangat sibuk ya, membantu mama, membantu papa, membantu. Ah, kalau begitu, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap sukacita adik-adik. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama di gereja, tetapi kita harus tetap sabar dan menurut dengan himbauan. Nah, kalau begitu kita harus tetap sukacita juga. Kalau begitu mari kita angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, setelah kita memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ico. Nah, kalau begitu kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Jangan ngintip. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Kau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu sehingga kami masih bisa bernafas dan hidup hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Ico. Semoga firman yang adik-adik dengar bisa adik-adik mengerti dan adik-adik bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, mari kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Udah tahu kan Korintus ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nah, sebelum kakak cerita, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Makasih ya. Satu buat Budi, satu buat Andi, satu lagi buat Andi juga. Lah kok buat kamu semua itu kan masih kenyang? Lah kan aku dikasih tadi sama kakak yang tadi. Tapi kan buat semuanya. Dan gak bisa gitu kan aku yang punya hak. Lah kan gak boleh gitu. Lagi lah. Kamu punya hak kayak gak boleh gitu lah. Berantem gelut. Gak boleh gitu soalnya tuh. Gelut. Adik-adik, ada yang bisa menyebutkan sikap apa yang diperagakan oleh Kak Andi? Gila, kamu punya hak kayak gak boleh gitu lah. Berantem. Apakah itu sikap murah hati, sikap mengasihi, atau sikap peduli? Itu semua adalah salah. Yang adalah benar adalah sikap serakah. Tahu nggak adik-adik itu sikap serakah apa? Sikap serakah adalah suatu sikap yang selalu ingin memiliki lebih dari yang seharusnya. Kadang untuk memuaskan keinginan dirinya sampai tidak memikirkan kebutuhan atau perasaan orang lain. Nah, sikap serakah inilah yang tidak disukai oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana jemaat Korintus itu selalu mengadakan pertemuan-pertemuan atau perjamuan yang mereka selalu membawa makanan dari rumah mereka masing-masing. Tujuannya ialah sebenarnya untuk berbagi dengan sesama yang tidak mampu. Tetapi nyatanya di dalam pelaksanaannya mereka selalu mementingkan diri mereka sendiri. Makanan yang mereka bawa dari rumah itu mereka makan habis sendiri
tanpa membagi-bagi dengan saudara-saudara yang tidak punya atau yang miskin, sehingga mereka kenyang sendiri, yang lainnya hanya bisa melihat atau kelaparan. Nah, itu yang sangat ditentang oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan sikap serakah itu tidak sesuai dengan ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk selalu berbagi kepada sesama, selalu mengasihi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, Rasul Paulus ingin selalu mengingatkan jemaat di Korintus untuk selalu mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada. Karena kenapa adik-adik, sikap serakah tersebut dapat merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita serakah, kita ambil milik orang lain, kita kuasain, orang lain pasti apa? Perasaannya jadi benci sama kita, sakit, atau mungkin mereka merasa teraniaya. Nah, bagi kita kekurangannya atau dampaknya bagi kita satu, dimusuhi, dijauhi, atau bahkan tidak ditemani oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita atau saudara-saudara kita. Adik-adik, kondisi jemaat di Korintus sama seperti kondisi saat ini di Indonesia. Adik-adik, tahu kan saat ini kita sedang mengalami apa? Wabah penyakit corona. Sampai-sampai apa? Kita dilarang untuk keluar, ya kan? Dibatasi untuk pergerakan kita, mau kemana-mana kita dibatasi. Untuk bekerja atau sekolah diliburkan, karena untuk mencegah menularnya wabah tersebut. Nah, dampaknya apa? Satu, orang susah untuk mencari nafkah. Kedua, orang susah untuk mencari penghidupan. Nah, adik-adik, yang Rasul Paulus ingin ingatkan kepada kita dengan adanya wabah ini, sebenarnya kita diingatkan untuk saling berbagi. Jadi adik-adik bisa coba ingatkan mama, papa, atau saudara-saudara yang lain untuk saling berbagi. Misalnya satu, dengan hal-hal kecil saja, tidak menimbun bahan makanan atau membeli bahan makanan yang berlebihan, di mana itu menyusahkan saudara-saudara kita yang tidak punya kelebihan uang, sehingga apa? Mereka susah mendapatkan bahan makanan, harga-harga menjadi mahal, sehingga mereka tidak mampu membeli. Sehingga apa akibatnya? Mereka menjadi kelaparan. Di mana kalau kita yang berkecukupan pasti tenang-tenang aja, karena apa? Kita udah timbun semua makanan yang ada. Kita semua ada kelebihan uang, kita beliin semua. Tapi saudara-saudara kita yang nggak berkecukupan, mereka kesusahan. Nah, disinilah peran kita adik-adik. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita. Kita harus berbagi kepada mereka, di mana kita bisa menjalin saluran berkat, di mana kita bisa membagikan makanan untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan atau yang sedang mengalami kelaparan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita saling mengasihi sesama kita. Nah, di mana Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati. Itu ada di Lukas 6 ayat 36. Nah, sekian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi firman-firman yang tumbuh di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menaikkan pujian untuk Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengarkan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sekarang mau kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik serta kakak-kakak sekalian. Amin. Nah, sebelum kita pulang, ingat apa? Janji 10 jari. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kak Ico. Kak Ico sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dah.